Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sari Yuliastuti. Kita akan sharing. Hari ini kita akan membahas tentang merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Sebelumnya kita akan membahas tentang manusia merdeka. Apa maksudnya? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. Dia tidak tergantung pada orang lain. Nah, ini dia Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau adalah Ki Hajar Dewantoro. Sesuai dengan semboyan beliau, ing arso sumtulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Apa ya artinya? Ing arso sumtulodo bisa diartikan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi panutan atau memberikan contoh. Kemudian arti ing madya mangunkarso adalah bagaimana seorang guru ketika berada di tengah-tengah, dia dapat membangun atau memberikan semangat, kemauan, atau niat. Kemudian arti dari tutwuri handayani adalah bagaimana ketika seorang guru berada di belakang, beliau bisa memberikan semangat atau dorongan. Nah, jika disatukan, arti dari semboyan ing ngarsa sumtulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani bisa diartikan bahwa seorang guru di depan memberikan contoh atau sebagai panutan, ketika di tengah membangun kemauan atau niat, dan di belakang dapat memberikan dorongan atau semangat. Itu arti semboyan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk dasar-dasar pendidikan itu menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan juga menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Dapat kita pelajari di sini pada modul 1. Pada modul 1, bagaimana seorang pendidik dapat mengenali karakteristik dan kebutuhan muridnya. Kemudian bagaimana seorang pendidik harus bersifat adaptif terhadap perubahan muridnya. Lalu, seorang pendidik mampu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada murid. Kemudian, bagaimana seorang pendidik itu dapat mengenali kekuatan dan kelemahan pada dirinya dan tentunya belajar secara mandiri. Kemudian, pada modul 2, bagaimana pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup murid secara lahir dan batin. Lalu, seorang pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan itu tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Nah, manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Untuk pelajaran di modul 3, bagaimana kita dapat mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Semangat ya! Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Bagaimana kebudayaan bangsa? Yaitu bersifat kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana sesuai dengan kodrat alam, guru perlu memahami kodrat alam masing-masing murid dan memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai di mana murid itu tinggal. Lalu, apa yang disebut dengan kodrat zaman? Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi kebaikan murid-murid kita. Wow, kita sudah sampai di modul 4.
Nah, di modul 4 ini bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarganya pun dan lingkungan sekitar murid itu tinggal. Nah, budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, rasa, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Nah, untuk modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk itu, guru harus membimbing murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna selain mengajarkan ilmu pengetahuan. Fungsi dari pendidikan itu sendiri adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian tadi yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.